Om Swastiastu. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang permasalahan UKM. Sebelum kami melakukan presentasi, yang pertama kami perkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Kadek Adi Nuryawan, nomor absen 05. Yang kedua, Kadek Dwi Payana Adi Sanjaya, nomor absen 14. Baik, lanjut ke pembahasan. Yang pertama, permasalahan UKM. Yang kedua, sifat permasalahan. Yang ketiga, bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijakan UKM. Yang keempat, macam permasalahan yang dihadapi UKM. Pengertian UKM. UKM adalah jenis bisnis yang dijalankan dengan skala kecil dan menengah dan bukanlah perusahaan atau cabang perusahaan manapun. Jadi secara tidak langsung pengertian UKM adalah usaha kecil memiliki pemasukan di bawah 300 juta dengan jumlah pekerja di bawah 20 orang. Contoh UKM. Yang pertama ada UKM kuliner, yang kedua ada UKM fashion, yang ketiga ada UKM kerajinan tangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya Kadek Dwi Payana Adi Sanjaya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama ada sifat permasalahan. Perkembangan UKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah tingkat. Intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda-beda, tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi. Namun demikian, ada beberapa yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, keterbatasan teknologi, dan SDM dengan kualitas yang kurang baik. Yang kedua ada permasalahan yang dihadapi UKM. Dari sekian banyak permasalahan UKM yang terjadi di Indonesia, ada beberapa permasalahan yang paling sering terjadi sebagai berikut. Yang pertama ada minimnya modal. Permasalahan UKM yang paling utama adalah modal usaha yang terbatas. Akibatnya, para pengusaha tidak bisa menaikkan jumlah produksi untuk mencapai omset yang lebih banyak. Para pelaku UKM mungkin saja memiliki banyak ide bisnis untuk mengembangkan usaha, namun harus terhenti karena tidak adanya modal tambahan. Yang kedua ada distribusi tidak tepat. Kurangnya channel untuk pendistribusian barang juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UKM. Rekomendasi teman atau pemasaran dari mulut ke mulut bahkan menjadi channel favorit pelaku UKM dalam memasarkan produknya. Salah satu permasalahan UKM yang sering dihadapi oleh pengusaha kecil adalah pendistribusian dan pemasaran yang kurang tepat. Dan yang ketiga ada pengelolaan keuangan tidak efisien. Pengelolaan arus kas yang salah akan menimbulkan masalah pada bisnis. Tidak sedikit pelaku UKM di Indonesia tidak memperhatikan pengelolaan keuangan bisnis. Pengelolaan keuangan yang tidak efisien akan membuat masalah. Salah satunya masalah yang dihadapi perihal keuangan yaitu adanya pengeluaran keuangan lebih besar daripada pemasukan. Yang keempat ada kurangnya inovasi. Banyak pelaku UKM di Indonesia yang dapat menjalankan bisnis berdasarkan ikut-ikutan tanpa melihat potensi diri yang dimilikinya. Pelaku UKM diharapkan mampu berpikir kritis sekaligus inovatif dalam memproduksi barang dan jasa. Meski barang yang ditawarkan sejenis, tetapi jika masing-masing memiliki perbedaan yang signifikan membuat konsumen mempunyai banyak pilihan. Dan yang kelima ada belum maksimalnya pemasaran online. Salah satu faktor penyebab pendistribusian barang UKM kurang meluas karena pengusaha belum melakukan pemasaran secara online. Mungkin beberapa pelaku UKM sudah memasarkan produknya secara online melalui media sosial atau situs marketplace dan lainnya. Akan tetapi, dalam prakteknya masih kurang maksimal. Kurangnya pengetahuan dengan adaptasi terhadap internet dan perkembangan teknologi yang dialami pelaku UKM ini menjadi tantangan dan masalah yang harus dihadapi. Dan yang keenam ada pembukuan masih manual. Pembukuan termasuk dalam pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu inti keberhasilan usaha. Kesulitan dalam memperhitungkan omset, laba kotor, sampai dengan laba bersih. Dengan data pembukuanlah suatu perusahaan bisa mengukur keberhasilan dan
merencanakan strategi perusahaan ke depannya. Dan yang ketujuh ada manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan hal yang terlihat sepele, namun pada dasarnya manajemen waktu merupakan permasalahan yang banyak dihadapi UKM. Dan yang ke-8 ada tidak memiliki izin. Permasalahan UKM yang terakhir yaitu tidak adanya izin usaha resmi, sehingga menghambat laju usaha Anda. Jika Anda ingin mengembangkan usaha menjadi lebih besar lagi, maka sudah waktunya harus memiliki izin resmi untuk usaha. Kepemilikan badan hukum yang jelas hanya dimiliki oleh segelintir pelaku UKM. Mayoritas UKM juga mengalami tantangan di bidang pengetahuan mengenai aspek legalitas dan perizinan. Dan selanjutnya ada bentuk kelembagaan dalam perumusan kebijakan UKM. Dalam menentukan arah kebijakan UKM, saat ini dilakukan oleh dua kementerian. Yang pertama ada Kementerian Koperasi dan UMKM. Yang kedua merupakan tugas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Kedua kementerian tersebut bersinergi guna menentukan strategi serat arah gerak koperasi dan UMKM saat ini. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Untuk mulai usaha harus diawali dengan memahami usaha apa yang akan dibuat untuk dapat mengembangkan dengan peluang dan dukungan pemerintah. Tiap usaha perlu menyiapkan modal, produk, dan strategi pemasaran yang detail. Hal-hal tersebut memastikan keberhasilan usaha sukses dan berkelanjutan. Pada dasarnya UKM di Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan yang baik, memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dengan sangat baik. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terakhir kata kami tutup untuk permasalahan. Om Santi Santi.